Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita puji Allah alhamdulillah dan kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tadabbur ayat surat Ali Imran ayat 112, ayat 113 dan ayat 114, di mana pada ayat-ayat ini Allah ingin menerangkan kepada kita tentang pola hidup yang dijalankan oleh orang-orang yang saleh. Kita berharap dengan memahami ayat ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Pada ayat 112 ini Allah memulai pembicaraan tentang di mana semua manusia di mata Allah hina, tidak ada yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, semua manusia itu berada dalam kehinaan kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia. Maka di sini kita bisa memahami bahwa pertama, untuk menjadi orang-orang yang saleh, penting bagi kita untuk memahami bahwa ada kesalehan yang merupakan hubungan kita kepada Allah. Ada aspek lain daripada kesalehan itu adalah yaitu antara hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup kita menjadi orang saleh di satu sisi karena bagusnya hubungan kita kepada Allah, tetapi di sisi lain kesalehan kita bermasalah karena memang hubungan kita dengan makhluk Allah tidak baik. Maka kita perlu melengkapi diri kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah. Jemaah musalla baitur rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan pada ayat yang 113, laisu sawa, mereka tidak sama. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang yang saleh itu yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia yang telah dijelaskan pada ayat yang sebelum itu bagaimana? Maka pola hidup yang mereka lakukan yang pertama adalah mereka adalah ummatun qaimah. Mereka menjadi umat yang betul-betul kokoh istiqomah di dalam beragama. Ini ciri kesalehan yang mutlak, yang mendasar adalah bagaimana kesalehan itu dibuktikan dengan keistiqomahan dalam beragama. Dan tentu sulit bagi kita untuk menjadi orang yang istiqomah ini. Istiqomah dalam ibadah fisik seperti solat, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam sedekah. Tapi orang yang saleh dia pasti istiqomah. Dia akan beribadah dalam keadaan lapang dan dia akan beribadah dalam keadaan sempit. Dia beribadah dalam keadaan nyaman maupun tidak nyaman. Dia beribadah ketika ramai orang maupun ketika tidak ada orang. Keistiqomahan. Istiqomah ini berat. Dan Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya tentang keistiqomahan ini. Tapi mampu menjadi orang yang istiqomah itu luar biasa. Maka untuk menjadi orang yang istiqomah ini, maka ulama memberikan beberapa petunjuk. Yang pertama, rajinlah majelis taklim agar keistiqomahan terjaga. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh dalam ahli beribadah, maka kita pun akan ikut soleh.
Yang ketiga, rajinlah kita mengevaluasi diri kita. InsyaAllah kita akan bisa mengukur apa yang kurang dalam diri kita. Ini yang pertama, ciri orang yang soleh itu adalah orang itu istiqomah, kokoh dalam beragama. Tidak goyah dengan kekayaan, tidak goyah dengan jabatan, ya kokoh, halal haram. Ya. Yang kedua, yatsluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang soleh, dia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Tidak hanya untuk urusan ibadah, tapi dia membaca Al-Qur'an juga untuk urusan rumah tangganya. Dia juga membaca Al-Qur'an untuk bagaimana urusan perdagangannya. Dia juga membaca Al-Qur'an untuk mengurus bagaimana negaranya. Dia juga membaca Al-Quran untuk mengurus segala sesuatu. Dia berpedoman kepada Al-Quran. Ini orang yang saleh. Maka kesolehan kita bisa kita uji di sini. Sejauh mana kita memperdomani Al-Quran, maka di situ akan menjadi tolak ukur tingkat kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah, ana al-laili wa hum yasjudun, di pertengahan malam mereka sujud. Mereka bukan hanya beribadah 5 waktu, tapi malam hari mereka tahajud, mereka berzikir, mereka berdoa, beristighfar kepada Allah. Ini ciri orang-orang saleh. Tengah malam dia sering bangun, yang untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk witir, untuk baca Quran, untuk berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka yakin adanya Allah dan hari akhirat. Mereka yakin dengan Allah yang Maha mengawasi. Mereka yakin adanya akhirat sebagai tempat pembalasan. Ya, mereka yakin adanya surga dan neraka. Mereka yakin adanya siksa kubur, sehingga mereka takut untuk berbuat maksiat. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka terjaga, ucapan mereka terjaga, keputusan mereka terjaga, tindak tanduk mereka terjaga. Kenapa terjaga? Karena mereka yakin adanya Allah yang Maha mengawasi. Mereka yakin adanya hari akhirat, tempat pembalasan semua perbuatan mereka. Maka keyakinan itu hanya ada pada orang-orang saleh. Kemudian yang keempat, kata Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka juga gigih untuk bagaimana mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Meskipun dia bukan seorang mubaligh, tapi lisannya selalu menasihati. Baik orang-orang yang dalam kuasa dia, seperti anak buahnya, seperti anaknya, seperti istrinya, seperti kerabat-kerabat dekat yang bisa dia nasihati, dia arahkan bagaimana mereka hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tak pernah bosan dan mereka tak pernah takut untuk mencegah orang berbuat kemungkaran. Nah, ini ciri-ciri orang-orang saleh. Dan yang keenam, kata Allah, wa yusari'una fil khairat. Mereka terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang berbuat baik, dia pun berbuat baik. Orang berbuat seperti ini, dia berbuat seperti itu. Dia terus berpikir bagaimana ini mendatangkan kebaikan untuk orang, bagaimana mendatangkan kebaikan untuk umat, bagaimana umat ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perbuatannya dan sikapnya itu mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Maka ini ciri orang soleh. Orang soleh itu dia selalu berpikir bagaimana orang lain mendapatkan manfaat dengan kehadirannya. Maka kalau seandainya ada orang tidak peduli apakah orang lain terganggu dengan keberadaannya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, maka orang ini jauh dari sifat kesolehan. Orang soleh itu dia tidak hanya memikirkan dirinya. Karena orang soleh itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Karena orang yang soleh itu adalah orang yang cinta kepada orang lain. Dia suka hal yang dia sukai juga berlaku pada orang lain. Maka kalau kita egois, kita mikirkan diri kita, maka kita jauh dari sifat kesolehan. Wa ulaika humul sholihin. Inilah ciri-ciri orang soleh, kata Allah. Yang pertama, kata Allah, mereka adalah orang yang ummatun qa'imah, istiqamah dalam beragama. Yang kedua, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka selalu minta ampun, berdoa, beribadah kepada Allah di pertengahan malam. Yang keempat, mereka yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhirat. Yang keempat, yang kelima, mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Wa yasari'una fil khairat, dan perbuatan-perbuatan mereka berlomba-lomba untuk mendatangkan manfaat untuk orang lain. Maka mudah-mudahan Allah menciptakan kita dan menakdirkan kita menjadi orang-orang yang saleh. Terima kasih.
atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan saya sebagai penceramah dan juga bapak-bapak yang berada di jamaah musalla Baitur Rahim dipilih oleh Allah untuk sebagai orang-orang yang saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.